Assalamualaikum, wahai saudaraku, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik dan penuh pelajaran lainnya. Seorang ahli telematika bernama RS menggemparkan publik dengan menuduh mantan pejabat populer, Mulyono, memiliki ijazah palsu. Tuduhan ini memicu kegaduhan besar dan menjatuhkan reputasi Mulyono. Setelah penyelidikan intensif, pihak kepolisian menyatakan bahwa ijazah Mulyono adalah asli. Menyadari kesalahannya, RS akhirnya mengakui kekeliruan analisisnya dan meminta maaf secara terbuka kepada Mulyono dan seluruh rakyat Indonesia atas kegaduhan yang ditimbulkannya. Mulyono menerima permintaan maaf tersebut dengan lapang dada, dan kasus ini menjadi pelajaran berharga tentang integritas dan pentingnya verifikasi informasi di era digital. Langsung saja kita simak ceritanya. Disclaimer: cerita ini hanyalah fiksi belaka, tidak benar adanya, karena pada dasarnya cerita ini bertujuan untuk memberikan hiburan dan pesan moral, sebuah renungan dan pelajaran hidup. Mentari pagi baru saja menyapa ibu kota, namun suasana di dunia maya sudah riuh rendah. Sebuah utas di platform X, dulu Twitter, mendadak viral, memantik api perdebatan sengit di kalangan warganet. Akun pakar digital, milik seorang ahli telematika ternama berinisial RS, melontarkan tuduhan yang menggemparkan, ijazah Mulyono, mantan pejabat publik yang belakangan menjadi sorotan karena kiprahnya di berbagai sektor strategis, diduga palsu. RS, dengan reputasi yang tidak main-main di bidangnya, menyertakan beberapa tangkapan layar dan analisis teknis yang ia klaim sebagai bukti kuat. Setelah melalui penelusuran mendalam dan analisis forensik digital pada dokumen-dokumen yang beredar, saya menemukan indikasi kuat bahwa ijazah saudara Mulyono, khususnya yang dikeluarkan oleh Universitas X, memiliki kejanggalan signifikan. Dugaan pemalsuan bukan tidak mungkin terjadi, tulis RS dalam utasnya, yang langsung di-retweet ribuan kali. Tuduhan ini seperti bom yang meledak di tengah hiruk-pikuk politik dan sosial. Mulyono, yang baru saja menikmati puncak popularitasnya setelah berhasil menginisiasi beberapa program pro-rakyat, mendadak menjadi sasaran empuk hujatan dan keraguan. Berbagai media massa tak ketinggalan memberitakan kabar ini, dengan tajuk utama yang sensasional, ijazah Mulyono palsu, pakar telematika RS ungkap kejanggalan, dan skandal ijazah palsu hantui mantan pejabat populer. Masyarakat terbelah. Ada yang langsung percaya pada analisis RS, mengingat rekam jejaknya yang cemerlang dalam mengungkap berbagai kasus kejahatan siber dan pemalsuan data. Mereka menuntut agar Mulyono segera diperiksa dan dicopot dari semua posisi publiknya. Jelas sekali ini penipuan publik. Bagaimana bisa orang dengan ijazah palsu memimpin kita? Teriak seorang warganet. Namun, tidak sedikit pula yang meragukan tuduhan tersebut. Mereka berpendapat bahwa ini adalah upaya pembunuhan karakter terhadap Mulyono, yang selama ini dikenal bersih dan berintegritas. Jangan mudah percaya. RS ini mungkin punya agenda tersembunyi. Mulyono terlalu bagus untuk dijatuhkan begitu saja, tulis pendukung Mulyono. Debat panas tak terhindarkan. Tagar ijazah Mulyono palsu dan Safe Mulyono saling bersahutan di media sosial, menunjukkan betapa isu ini telah mencengkeram perhatian publik. Kantor Mulyono, yang biasanya ramai dengan para tamu dan wartawan, kini dipenuhi pertanyaan-pertanyaan skeptis. Teleponnya tak henti berdering. Para stafnya terlihat panik dan khawatir. Mulyono sendiri, yang sedang berada di luar kota untuk kunjungan kerja, segera kembali begitu mendengar kabar ini. Wajahnya terlihat tenang, namun sorot matanya menyimpan kekecewaan yang mendalam. Ia tahu, reputasi yang dibangunnya bertahun-tahun kini dipertaruhkan. Saya akan menghadapi ini. Kebenaran pasti akan terungkap, ujarnya singkat kepada awak media yang mencegatnya di bandara. Sementara itu, RS semakin gencar menyuarakan tuduhannya. Ia bahkan mengadakan konferensi pers daring, menjelaskan secara detail metode analisisnya dan menunjukkan kembali bukti-bukti yang ia miliki. Ia menekankan bahwa ini adalah murni keprihatinan profesionalnya terhadap integritas publik dan bukan serangan pribadi.
Ini bukan tentang Mulyono sebagai individu, tetapi tentang prinsip kejujuran dalam bernegara. Jika ada indikasi pemalsuan, sekecil apapun, wajib bagi kita untuk menyelidikinya demi masa depan bangsa, tegas Eres, dengan nada yang meyakinkan. Pernyataannya itu semakin memanaskan suasana. Desakan agar pihak berwenang segera turun tangan dan melakukan penyelidikan pun semakin kuat. Isu ini tidak hanya menjadi perbincangan di warung kopi dan media sosial, tetapi juga merambat ke ranah politik, dengan beberapa anggota parlemen mulai menyuarakan perlunya transparansi dan akuntabilitas. Mulyono kini berada di persimpangan jalan, antara mempertahankan nama baiknya atau terseret dalam pusaran tuduhan yang bisa menghancurkan karirnya. Satu hal yang pasti, badai ini baru saja dimulai. Tuduhan Eres yang dilontarkan secara terbuka dan berani telah mengguncang fondasi kepercayaan publik terhadap Mulyono. Sosok yang selama ini dielu-elukan sebagai harapan baru di kancah perpolitikan nasional, kini harus menghadapi gelombang keraguan dan kecurigaan. Berbagai program dan inisiatif yang pernah ia gagas, yang sebelumnya menuai pujian, mendadak dipandang skeptis. Bagaimana kita bisa percaya pada program yang dibuat oleh orang yang ijazahnya diragukan? Tanya seorang komentator politik di televisi swasta, mewakili suara banyak orang. Seruan agar Mulyono nonaktif sementara dari jabatannya, bahkan hingga dicopot, mulai terdengar nyaring. Beberapa LSM anti korupsi mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, turun tangan menyelidiki dugaan pemalsuan ijazah ini, meskipun ranah pemalsuan dokumen biasanya berada di bawah yurisdiksi kepolisian. Namun, tekanan publik yang begitu besar membuat semua mata tertuju pada Mulyono. Mulyono sendiri memilih untuk tidak banyak bicara di depan publik. Ia menyadari bahwa setiap kata yang keluar dari mulutnya saat ini bisa disalahartikan dan memperkeruh suasana. Ia memilih jalur resmi. Bersama tim hukumnya, ia segera menyiapkan segala dokumen yang diperlukan untuk membuktikan keaslian ijazahnya. Universitas X, yang nama baiknya ikut terseret dalam polemik ini, juga menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama penuh dengan pihak berwenang. Kami akan kooperatif. Seluruh data dan arsip akan kami buka demi mengungkap kebenaran, ujar Rektor Universitas X dalam pernyataan resminya, yang sedikit meredakan ketegangan. Namun, kerusakan reputasi sudah terlanjur terjadi. Beberapa mitra kerja Mulyono, baik dari sektor swasta maupun pemerintah, mulai menunjukkan sikap hati-hati. Ada proyek-proyek yang tertunda, perjanjian-perjanjian yang ditinjau ulang, dan bahkan beberapa undangan untuk menjadi pembicara di acara-acara penting dicabut secara halus. Mulyono merasakan betul bagaimana rasanya terasingkan oleh keraguan yang melanda. Dalam kesunyian kantornya, Mulyono merenungkan semua yang terjadi. Ia tahu betul ijazahnya asli. Ia ingat betul setiap detail perjuangannya saat menimba ilmu di Universitas X, setiap ujian yang ia lalui dengan susah payah, setiap malam begadang demi menyelesaikan skripsi. Rasa sakit hati dan kekecewaan bercampur aduk. Namun, ia juga menyadari bahwa sebagai figur publik, ia harus transparan dan siap menghadapi segala bentuk tuduhan. Ini ujian. Ujian terbesar dalam karir dan hidup saya, bisiknya pada dirinya sendiri. Istrinya, yang selama ini menjadi pendamping setia, mencoba menguatkannya. Kita tahu kebenarannya, Mas. Biarkan waktu yang akan membuktikannya, ucap sang istri dengan suara bergetar. Dukungan dari keluarga dan sahabat terdekat menjadi oase di tengah gurun tuduhan yang gersang. Mereka tidak henti-hentinya memberikan semangat dan meyakinkan Mulyono bahwa ia tidak sendirian. Penyelidikan awal pun dimulai. Pihak kepolisian membentuk tim khusus untuk menelusuri dugaan pemalsuan ijazah ini. Mereka mulai mengumpulkan dokumen dari Mulyono dan Universitas X, serta meminta keterangan dari berbagai pihak terkait, termasuk Eres. Eres, di sisi lain, merasa posisinya semakin kuat. Ia yakin dengan analisisnya dan menganggap penyelidikan ini sebagai langkah yang tepat. Saya siap bertanggung jawab atas apa yang saya sampaikan. Bukti-bukti saya valid, katanya kepada wartawan, dengan nada percaya diri.
Ia bahkan mengunggah beberapa analisis tambahan di media sosialnya, yang menurutnya semakin memperkuat dugaannya. Utas-utasnya selalu viral dan menjadi bahan perbincangan. Banyak yang memuji keberaniannya dalam menyuarakan kebenaran, terlepas dari konsekuensi yang mungkin ia hadapi. Namun, di balik semua hiruk-pikuk ini, ada sebuah benang merah yang mulai terkuak. Beberapa jurnalis investigasi independen, yang juga mengikuti kasus ini dengan seksama, mulai menemukan celah dalam analisis RS. Mereka membandingkan metode RS dengan standar forensik digital internasional dan menemukan beberapa perbedaan interpretasi. Meskipun belum bisa disimpulkan, ada sedikit keraguan yang muncul di kalangan para ahli. Analisis digital memang rentan terhadap interpretasi. Sebuah kejanggalan bisa jadi bukan berarti pemalsuan. Komentar seorang pakar digital forensik dari lembaga independen yang meminta identitasnya dirahasiakan. Informasi ini, meskipun belum menjadi rahasia umum, mulai mengalir di antara para jurnalis dan pengamat. Badai keraguan terhadap Mulyono masih bergolak kencang, namun samar-samar, secercah cahaya mulai tampak di ufuk timur. Harapan akan kebenaran mulai tumbuh di hati para pendukung Mulyono, yang setia menanti saatnya nama baik sang mantan pejabat itu dipulihkan. Penyelidikan kasus dugaan pemalsuan ijazah Mulyono terus bergulir. Tim kepolisian bekerja keras mengumpulkan setiap kepingan puzzle, memeriksa dokumen-dokumen, dan mendengarkan keterangan dari berbagai pihak. Universitas X, sesuai janjinya, membuka seluruh arsip dan data mahasiswa atas nama Mulyono. Mulai dari formulir pendaftaran, transkrip nilai setiap semester, daftar kehadiran di mata kuliah, hingga bukti pembayaran SPP, semuanya diperiksa dengan teliti. Tim penyidik juga meminta keterangan dari dosen-dosen yang pernah mengajar Mulyono, rekan-rekan seangkatan, dan bahkan karyawan tata usaha di fakultas tempat Mulyono kuliah. Secara mengejutkan, semua bukti fisik dan kesaksian mengarah pada satu kesimpulan, ijazah Mulyono adalah asli. Transkrip nilai menunjukkan jejak akademik Mulyono yang konsisten, tidak ada lompatan nilai atau mata kuliah yang mencurigakan. Daftar kehadiran mencatat partisipasi aktif Mulyono di kelas. Para dosen dan teman seangkatan mengenali Mulyono dengan baik, mengingatnya sebagai mahasiswa yang cerdas, aktif, dan berintegritas. Bahkan, beberapa dari mereka menyimpan kenangan manis tentang Mulyono saat masih berstatus mahasiswa. Mulyono itu memang mahasiswa berprestasi. Dia aktif di organisasi kampus dan punya jiwa kepemimpinan, kenang salah seorang dosen, yang kini sudah purna bakti. Arsip digital universitas, yang juga ikut diperiksa oleh tim ahli forensik digital dari kepolisian, menunjukkan konsistensi data yang sama. Tidak ada tanda-tanda manipulasi atau pengubahan data pada sistem universitas. Semua informasi tentang Mulyono tersimpan rapi dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hasil pemeriksaan forensik digital terhadap ijazah fisik Mulyono juga memberikan kejutan. Tim ahli kepolisian menggunakan teknologi canggih untuk menganalisis serat kertas, tinta, dan tanda tangan pada ijazah. Mereka membandingkannya dengan contoh ijazah asli lainnya yang dikeluarkan oleh Universitas X pada periode yang sama. Hasilnya, ijazah Mulyono dinyatakan asli. Tidak ditemukan indikasi pemalsuan dalam bentuk apapun. Bahkan, spesifikasi hologram dan benang pengaman pada ijazah Mulyono sesuai standar yang diterapkan oleh universitas. Kami telah melakukan pemeriksaan menyeluruh. Berdasarkan bukti-bukti fisik, data digital, dan kesaksian, dapat kami simpulkan bahwa ijazah saudara Mulyono yang dikeluarkan oleh Universitas X adalah asli. Demikian pernyataan resmi Kepala Satuan Reskrim Kepolisian, dalam sebuah konferensi pers yang ditunggu-tunggu banyak orang. Pernyataan resmi ini bagai tetesan air penyejuk di tengah gurun pasir yang terik. Berita ini langsung menyebar cepat. Media massa yang sebelumnya gencar memberitakan tuduhan RS, kini tak kalah cepatnya menyiarkan kabar baik ini. Breaking news, ijazah Mulyono dinyatakan asli setelah penyelidikan menyeluruh. Teriak tajuk utama di berbagai portal berita daring. Para pendukung Mulyono bersorak gembira.
Mereka merasa lega dan memandang bahwa kebenaran akhirnya terungkap. Di sisi lain, masyarakat yang sempat ragu atau bahkan ikut menghujat Mulyono, mulai menunjukkan penyesalan. Komentar-komentar dukungan dan permintaan maaf membanjiri media sosial. Mulyono tidak bersalah dan kebenaran terungkap menjadi trending topik. Namun, fokus perhatian kini bergeser pada RS. Sebagai pihak yang pertama kali melontarkan tuduhan, dan yang selama ini bersikukuh dengan analisisnya, ia kini berada di posisi yang sulit. Konferensi pers polisi menjadi pukulan telak bagi kredibilitasnya. Banyak warganet yang mulai mempertanyakan profesionalitas dan motifnya. Bagaimana bisa seorang pakar telematika sebesar RS bisa salah seperti ini? Tanya seorang warganet. Apakah ini hanya sensasi belaka? Tanya yang lain. Beberapa pihak bahkan mulai mendesak agar RS bertanggung jawab atas kegaduhan yang telah ia ciptakan dan mencemarkan nama baik Mulyono. Tekanan publik terhadap RS pun semakin memuncak. Mulyono, yang sebelumnya tenang dalam menghadapi badai, kini mulai menunjukkan senyum tipis. Beban berat yang selama ini dipikulnya akhirnya terangkat. Ia bersyukur bahwa kebenaran telah ditegakkan. Namun, ia juga menyadari bahwa ada harga yang harus dibayar atas kegaduhan ini, dan RS harus menanggung konsekuensinya. Titik terang telah muncul, namun drama ini belum sepenuhnya usai. Langkah selanjutnya dari RS akan menentukan bagaimana akhir dari cerita ini akan tertulis. Apakah ia akan mengakui kesalahannya dan meminta maaf, ataukah ia akan tetap bersikukuh dengan pendiriannya? Semua mata kini tertuju pada RS, menanti reaksinya. Setelah pernyataan resmi kepolisian yang dengan tegas menyatakan keaslian ijazah Mulyono, sorotan publik kini sepenuhnya beralih kepada RS. Tekanan yang menghantamnya sangat besar. Ribuan komentar di media sosial, artikel-artikel yang mempertanyakan kredibilitasnya, dan desakan dari berbagai pihak untuknya bertanggung jawab, membuat RS terpojok. Sebagai seorang ahli telematika dengan reputasi mentereng, kesalahan sebesar ini adalah pukulan telak yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ia menghabiskan beberapa hari dalam keheningan, mengkaji ulang semua analisisnya, memeriksa kembali data-data yang ia gunakan, dan membandingkannya dengan temuan resmi dari pihak berwenang. Dalam kesendiriannya, RS mulai menyadari letak kesalahannya. Ia menyadari bahwa ada bias dalam interpretasinya, mungkin karena terlalu terburu-buru dalam mengambil kesimpulan atau karena kurangnya verifikasi silang dari berbagai sumber. Beberapa kejanggalan yang ia temukan ternyata hanyalah variasi standar dalam pencetakan dokumen yang sudah usang atau perbedaan interpretasi terhadap algoritma digital yang ia gunakan. Ia terlalu fokus pada pola-pola yang ia yakini sebagai indikasi pemalsuan, sehingga mengabaikan konteks dan kemungkinan lain. Rasa malu dan penyesalan mulai menyelimuti dirinya. Ia, yang selama ini dikenal sebagai pembela kebenaran digital, kini justru menjadi penyebab kebohongan publik. Setelah melalui pertimbangan yang matang dan pergulatan batin yang hebat, RS akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah yang sulit namun benar. Ia mengumumkan akan mengadakan konferensi pers. Pengumuman ini sontak membuat media kembali bersemangat. Banyak yang penasaran, apakah RS akan tetap membela diri atau mengakui kesalahannya. Aula konferensi pers dipenuhi oleh jurnalis dari berbagai media, kamera-kamera berderet rapi, dan sorot lampu menyorot podium. Suasana hening mencekam saat RS melangkah maju, wajahnya terlihat lesu namun matanya memancarkan kesungguhan. Saudara-saudari sekalian, para jurnalis, dan seluruh rakyat Indonesia, RS memulai pidatonya dengan suara bergetar. Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pernyataan penting terkait dengan tuduhan yang saya lontarkan mengenai ijazah Saudara Mulyono. Ia berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam. Setelah mencermati hasil penyelidikan resmi dari pihak kepolisian, dan setelah melakukan review ulang secara mendalam terhadap seluruh data dan analisis yang saya miliki, saya menyadari bahwa saya telah melakukan kekeliruan fatal. Pengakuan itu bagaikan petir di siang bolong, meskipun sudah diperkirakan banyak orang. RS melanjutkan,
menjelaskan dengan jujur letak kesalahannya. Indikasi kejanggalan yang saya temukan, ternyata bukanlah bukti pemalsuan, melainkan hanyalah perbedaan interpretasi saya terhadap data, serta kurangnya verifikasi dari sumber-sumber yang lebih komprehensif. Saya akui, saya terlalu terburu-buru dan kurang cermat dalam menyimpulkan. Atas dasar itu, suaranya semakin rendah dan tulus, saya dengan ini secara terbuka dan tulus meminta maaf kepada Saudara Mulyono, atas segala tuduhan yang telah saya lontarkan, yang telah merugikan nama baik dan reputasi beliau. Tak hanya kepada Mulyono, RS juga meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Saya juga ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, yang telah saya buat resah dan geger dengan tuduhan saya. Saya sadar, tindakan saya telah menciptakan kegaduhan dan mengganggu ketenangan publik. Saya berjanji, ini akan menjadi pelajaran berharga bagi saya untuk lebih berhati-hati dan teliti dalam setiap analisis yang saya sampaikan ke publik. RS tidak berusaha mencari pembenaran. Ia menerima semua konsekuensi atas perbuatannya. Pengakuan tulus ini, meskipun menyakitkan baginya, justru membangkitkan rasa hormat dari beberapa kalangan. Meski banyak yang masih kecewa, sebagian mengapresiasi keberanian RS untuk mengakui kesalahan. Meskipun telah meminta maaf, perjalanan RS untuk memulihkan kredibilitasnya tidak akan mudah. Namun, langkah ini adalah awal yang baik. Sementara itu, Mulyono, yang menonton konferensi pers itu dari rumahnya, menghela napas panjang. Ia merasakan campur aduk perasaan. Ada kelegaan, namun juga sisa-sisa kepahitan. Permintaan maaf RS, bagaimanapun, adalah sebuah kemenangan bagi kebenaran dan integritasnya. Badai yang melanda kini mulai reda, digantikan oleh langit yang perlahan-lahan cerah. Pengakuan dan permintaan maaf tulus dari RS menjadi penutup babak paling kelam dalam karir Mulyono. Kabar ini dengan cepat menyebar dan disambut dengan beragam reaksi. Sebagian besar masyarakat mengapresiasi keberanian RS untuk mengakui kesalahannya, meskipun dampaknya sudah terlanjur luas. Setidaknya dia berani minta maaf, itu lebih baik daripada lari dari tanggung jawab, ujar seorang komentator televisi. Namun, tidak sedikit pula yang masih merasa geram. Permintaan maaf saja tidak cukup, nama baik Mulyono sudah terlanjur tercoreng, seru warganet lainnya. Namun, bagi Mulyono, permintaan maaf itu adalah sebuah bentuk pemulihan. Ia merasakan beban berat yang selama ini menghimpitnya akhirnya terangkat. Beberapa hari setelah konferensi pers RS, Mulyono tampil di depan publik. Ia tidak menyimpan dendam, justru menunjukkan sikap bijak dan lapang dada. Saya menerima permintaan maaf Saudara RS. Sebagai manusia, kita semua bisa berbuat salah. Yang terpenting adalah keberanian untuk mengakui kesalahan dan berbenah diri, ujar Mulyono dengan tenang, diiringi tepuk tangan hadirin. Ia menegaskan bahwa kejadian ini telah memberinya pelajaran berharga tentang pentingnya integritas, kesabaran, dan kepercayaan terhadap proses hukum. Ini adalah pengingat bagi kita semua, bahwa dalam era informasi yang serba cepat ini, kita harus selalu hati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi, serta tidak mudah terbawa arus hoaks atau tuduhan yang tidak berdasar, tambahnya. Citra Mulyono berangsur pulih. Bahkan, episode kelam ini justru memperkuat reputasinya sebagai sosok yang sabar, tegar, dan berintegritas. Dukungan publik kembali mengalir deras. Proyek-proyek yang sempat tertunda kembali berjalan, dan ia kembali aktif dalam berbagai kegiatan publik. Banyak yang memuji caranya menghadapi krisis ini, menjadikannya contoh bagaimana seorang pemimpin harus bersikap dalam menghadapi badai fitnah. Universitas X, yang juga sempat terseret dalam pusaran isu ini, mengeluarkan pernyataan resmi yang mengapresiasi Mulyono dan mengutuk tindakan penyebaran informasi palsu. Reputasi universitas itu pun ikut kembali positif. Sementara itu, RS menjalani masa-masa sulit dalam memulihkan kredibilitasnya. Beberapa kliennya membatalkan kontrak, dan ia kehilangan sebagian besar pengikut di media sosial. Ia mundur sementara dari ranah publik, memilih untuk merenung dan memperbaiki diri.
RS menyadari bahwa kepercayaan yang hilang tidak akan mudah kembali. Ia mulai fokus pada pengembangan diri, meningkatkan metodologi analisisnya, dan berjanji untuk lebih berhati-hati dalam setiap pernyataannya. Saya akan menjadikan ini cambuk untuk menjadi pribadi dan profesional yang lebih baik, katanya kepada seorang teman dekat. Ia juga mulai aktif mengkampanyekan literasi digital dan pentingnya verifikasi informasi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kesalahannya. Insiden ini meninggalkan jejak mendalam bagi banyak pihak. Bagi Mulyono, ini adalah ujian terberat yang berhasil ia lewati dengan kepala tegak. Bagi Eres, ini adalah pelajaran pahit tentang konsekuensi dari kekeliruan profesional dan kekuatan opini publik. Bagi masyarakat, ini adalah pengingat akan bahaya penyebaran informasi yang belum terverifikasi dan pentingnya berhati-hati dalam menelan setiap informasi yang beredar, terutama di media sosial. Pada akhirnya, kebenaran menemukan jalannya. Kegaduhan mereda, dan Mulyono kembali melanjutkan kiprahnya dengan reputasi yang bahkan lebih kokoh dari sebelumnya. RS, dengan segala penyesalan dan upayanya untuk berbenah, memulai perjalanan baru untuk membangun kembali kepercayaan. Cerita ini menjadi bukti bahwa meskipun kebohongan bisa berlari cepat, kebenaran selalu akan menyusul dan memenangkan pertarungan.